Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Bapak Ibu yang saya cintai, pagi ini kebetulan saya juga sedang tidak di Bandung. Saya juga sedang ada di Jakarta, di luar kota. Pak Sodik juga sedang ada di Cianjur. Barusan katanya di Cianjur ada gempa. Kita doakan semoga tidak membuat masalah. Ya, gempa pasti akan terjadi karena itu bagian daripada mekanisme alam yang sudah Allah ciptakan sebagai sunatullah. Tetapi yang utama kita yang merasakannya kemudian terselamatkan. Karena kita sendiri sudah diberi sebuah tools, yaitu di kepala kita yang namanya otak untuk menghadapi berbagai hal yang ada di dunia ini. Ada angin, ada air, ada laut, ada api, ada hutan, termasuk ada gempa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Amin. Dan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang sedang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Wasilahnya mungkin pagi ini walaupun sakit tetap menghadiri KBI, saya tahu itu. Dan semoga mereka yang sedang sakit tapi masih menghadiri KBI walaupun pasif hanya di tempat tidur atau di rumah sakit sekalipun, semoga menjadi wasilah untuk disehatkan kembali, dibugarkan kembali, dan kemudian selalu ar-rahmati dengan keimanan. Itu yang paling utama. Bahwa setiap manusia akan selalu mendapat ujian, ya. Ujian terkecil adalah sakit. Oleh karena itu, apabila kita sakit, Allah sedang memberikan sedikit sentilan kepada kita agar kita makin terus kemudian bersyukur dengan kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, silaturahmi yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai, kita baca bersama, kita nikmati bersama apa yang sudah saya sampaikan duluan, maksudnya untuk agar apa yang saya sampaikan pagi ini itu dengan sangat mudah masuk di kepala. Kenapa? Ketika Bapak dan Ibu pernah membaca, pasti ada sesuatu yang tidak klop. Karena misalnya Bapak Ibu sekalian sebelumnya pernah membaca di pekan sebelumnya, pernah membaca di pekan yang lain, balah mungkin pernah membaca di literatur yang lain dan sebagainya. Terus kemudian baca tulisan ini bisa tidak klop, bagus. Akibatnya ketika saya terangkan saat ini mestinya menjadi jawaban. Dan itu salah satu metode adalah belajar, adalah bagaimana seseorang itu dibenturkan pada masalah, dan kemudian ketika diterangkan maka masalah itu dengan akan sangat mudah masuk di kepala. Ya. Jadi artinya jangan khawatir kalau saya sering atau kadang-kadang juga menyampaikan beberapa bahan yang akan datang begitu. Tidak jarang saya sampaikan itu, dan yang akan datang itu biasanya hanya untuk sebagai trigger saja. Ya, tidak harus saudara langsung mengerti gitu ya, tetapi eh, yang akan datang itu akan menjadi trigger di kepala sebagai sebuah pertanyaan yang nempel. Nah, pada saat diterangkan biasanya sekian persen sudah bisa diterima. Tapi kemudian nanti ketemu lagi masalah yang sama dan kemudian diterangkan lagi. Minimal dalam pengetahuan dan dari pengalaman saya, 3 kali kita terbentur pada masalah yang sama dengan jawaban yang sama, mestinya akan nempel di kepala. Jadi artinya ketika sekarang saudara-saudara terbentur pada sebuah pemahaman yang masih berbeda, itu cikal bakal bahwa saudara akan sangat mengerti di sisi itu. Begitu. Jadi jangan khawatir, jangan belum apa-apa sudah mundur, jangan belum apa-apa sudah ngeri, jangan belum apa-apa sudah give up gitu. Tapi sebaliknya di sisi lain, jangan belum apa-apa sudah ribut dengan perbedaan. Tenang saja, akan ketemu kebaikan, kebenaran itu di kemudian hari gitu ya. Jangan khawatir. Pelan-pelan akan ketemu ya, karena distorsi informasi sanadnya dari zaman para sahabat kemudian turun sampai ke kita itu banyak sekali distorsi.
Jangan khawatir bahwa ilmu yang ada di buku-buku literatur juga banyak yang tidak cocok atau pengertiannya tidak masuk akal dan tidak benar. Akhirnya kita harus pilah, kita saring. Insya Allah, semoga buku diktat KBI ini menjadi handbook yang bisa menyaring, yang sudah tersaring, yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi handbook yang sangat-sangat akurat. Mudah-mudahan. Marilah kita masuk ke materi pekan ke-20 tingkat 3, yaitu masih di bab keempat tentang perubahan harokat, diklasifikasikan masih perubahan harokat dengan mengambil subtema awamilul ismi. Dari judulnya saja, tentunya saudara-saudara sudah tidak kenal, sudah tidak heran lagi karena sudah kenal dengan awamilul ismi ini, bukan hanya sejak pekan 2, pekan 1 sudah masuk dengan awamilul ismi, terus berulang-ulang, tapi juga sejak kita di level 1, level 2, begitu ya. Jadi ini awamilul ismi itu bukan hal yang baru. Namun kenapa ketika saya tuliskan catatan ini, masih juga ada sesuatu yang di kepala kita kok nggak cocok. Nah itu bagus. Untuk supaya kita samakan persepsi, karena ingat metode yang dipakai adalah metode dari bawang merah itu. Dulu kita kenal tapi sedikit, dulu hanya dinyanyikan, nggak tahu judulnya. Sekarang judulnya pun dibahas, mengapa begitu. Berikutnya bagaimana penerapan judul daripada awamilul ismi dengan aplikasinya, dan terus dibahas sampai kemudian kekecualian-kekecualian yang ditemui dengan namanya awamilul ismi ini. Nah, jadi begitu caranya metode KBI ini akan bertemu lagi dengan penerangan awamilul ismi yang lebih detail di belakang, yang lebih dalam lagi gitu ya. Yang tidak hanya menghafal dengan lagu Bijarin ya, dengan seperti yang suka dinyanyikan di hari-hari ulang tahun begitu. Sekarang di hari-hari ulang tahun kalau ada perkumpulan teman-teman KBI, nah, biasanya lagunya sama-samanya adalah Bijarin gitu. Mari kita lihat informasinya, dan ini informasi ini pun mengulang dari pekan-pekan sebelumnya. Mengapa kok selalu diulang? Sebagai connection, sebagai jaringan, sebagai network. Sebelum kita masuk ke yang lebih detail, selalu saya buat koneksinya di mana. Jadi informasi awal adalah koneksinya. Contoh di sini tentang mabni diulangi. Adalah kata yang tidak mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Ini udah berulang-ulang. Sedangkan mu'rob adalah kata yang dapat mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Kita tahu. Isim ada yang mabni, yang diantaranya dikelompokkan menjadi huruf. Udah tahu. Sedangkan sisanya termasuk mu'rob. Kemudian i'rob sendiri, mu'rob itu adalah isim yang berharokat i'rob. Gitu. Jadi kalau saudara mau tulis mu'rob, boleh. Kalau saudara tulis mansub, boleh. Saudara tulis majrur, boleh. Saudara tulis mansub atau ya majum itu boleh. Atau juga saudara boleh tulis isim itu adalah i'rob nasob atau isim nasob. Boleh juga isim jer, isim apa namanya domah dan seterusnya boleh gitu. Tetapi bendanya sendiri mu'rob gitu ya. Tidak perlu pakai tulisan isim mu'rob, itu double. Begitu. Nah, kalau saya kemudian tuliskan di tabel jawaban, ada saya tulis isim mu'rob, saya salah, coret aja isimnya. Cukup aja. Isim, kalau mau pakai tulisannya isim karena di depannya mau ditekankan ini adalah isimnya, maka ditulisnya isim rofa, begitu. Tapi kalau mau satu kata mu'rob, gitu. Majrur boleh, tapi isim jar boleh, gitu ya. Teruskan, i'rob adalah perubahan harokat yang terjadi pada akhir kata. Ya, bisa rofa, bisa nasob, bisa jazm, dan tentunya di sini adalah tasrif-tasrifnya. Di awal-awal pekan selalu saya bilang i'rob itu bisa digambarkan seperti halnya bunglon. Ya. Bunglon karena dia bisa berubah kemana saja. Itu yang i'rob. Baik akibat adanya awamilul sebelumnya, jadi kalau ada yang memerintah, atau karena jabatan, karena status, karena kedudukan yang diembannya. Misalnya apakah dia sebagai fa'il, apakah dia sebagai maf'ul, gitu ya. Itu semua akan memberikan gambaran bagaimana i'rob itu dipengaruhi
baik oleh awamilul maupun oleh jabatan status atau kedudukan. Sekarang mengkerucut lagi pada awamilul itu sendiri. Awamilul adalah suatu penyebab. Dia itu adalah penyebab atau yang menyuruh. Yang membuat kata setelah awamilul ini harus dibaca rofa, domah dan tasrifnya. Atau nasob, fathah dan tasrifnya. Atau jar, kasroh dan tasrifnya. Atau jajem, sukun dan tasrifnya. Kita sudah melihat di dalam pekan sebelumnya, i'rab itu dapat berpengaruh menjadi rofa, nasob, jar, atau jajem ini. Nah, yang ini. Itu bisa pada apa? Pada isim. Kalau rofa, nasob, dan jar. Tetapi tidak jajem. Nah, jadi isim tidak ada dengan sengaja dijajemkan. Bahwa nanti ada satu dua kekecualian karena di connect dengan kata yang lain, bisa saja. Begitu juga fi'il mudhari. Hanya rofa, nasob, dan jajem. Jadi tidak ada dengan sengaja dikasih jar. Tapi nanti saudara akan ketemu. Kok ada fi'il mudhari tapi pakai jar? Ada di Al-Quran. Tetapi itu adalah ada kekecualian ketika dia berhubungan dengan kata yang lain ketika disambungkan. Itu areanya sudah area imla. Bagaimana cara penulisan. Ditambah lagi nanti areanya Rasem Usmani. Ada tambahan-tambahan lain, pendekatan lain dari para pembuat atau penulis Al-Quran waktu itu. Jadi di area Nahu dan Sorof hanya mengikuti bahwa fi'il mudhari bisa dirubah menjadi rofa, nasob, dan jajem. Sedangkan isim hanya berubah menjadi rofa, nasob, dan jar. Begitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kembali perhatikan tabel-tabel yang pernah dipelajari sebelumnya sejak pekan 2. Lihat pekan 2 halaman 8. Rasa-rasanya ini udah kenal. Bukan hanya kenal, sudah diperkenalkan lebih daripada 10 kali dalam pertemuan kita yang 20 ini. Rasa-rasanya 10 kali sudah diperkenalkan. Dan malah di antara saudara sudah ada yang pandai sekali menghafalnya. Karena kita sudah belajar tentang lagu ini sejak di level 1. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Coba lihat. Di dalam nyanyi tersebut waktu itu malah ditulisnya ada 18 yang kita tidak pernah tahu 1 sampai 18 itu apa. Maka di KB ini diurai. Mana yang 18 itu dikelompokkan 6 jadi jer, 6 jadi nasob, 6 jadi ropa. Di antara 6 yang jadi ropa diurai lagi mana yang pria, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, dan mana yang mu'anas, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Di mana perbedaannya ketika saudara lihat yang muzakkar, yang pria, fa'ilun. Ketika 2, fa'ilani. Ingat, ada ani di situ. Ani adalah 2. Tapi ketika nasob dan jar jadi aini sebelah kiri. Saudara lihat di sini ada ani, tapi kemudian ketika nasob dan jar ada jadi berubah jadi aini. Nah, sementara ketika saudara lihat mu'anas yang perempuan, fa'ilatun di situ adalah sama dengan yang tunggalnya muzakkar yang ditambahi dengan tak marbuto. Fa'ilatun. Nah, sedangkan ke kirinya itu sederhana, tinggal dirubah saja. Kalau nasob jadi a, jadi lan. Jadi kalau jer itu in, jadi lin. Begitu. Nah, sementara yang 2 untuk perempuan apa? Sama seperti halnya yang tunggal apa? Kalau yang tunggal diselipkan tak marbuto, kalau yang berdua diselipkan tak biasa. Tak yang terbuka. Tak maksuroh gitu ya. Maka di situ fa'ilatani. Jadi bedanya dengan yang berdua muzakkar apa? Yang pria itu ani, yang perempuan itu tani, gitu. Sederhana sekali. Nah, sementara kalau menjadi nasob dan jar, kalau di sini yang pria tadi berubahnya dari fa'ilani, dari ani jadi aini, ya tentunya untuk yang perempuan dari tani jadi taini. Yang ini taini. Urusan selesai. Yang belum selesai apa? Yang jamak. Kalau yang jamak rasanya kita sudah sering sejak level 1 kita belajar bahwa yang namanya jamak untuk isim itu fa'iluna, ada una di situ ya. Una. Ya, kalau kemudian nasob dan jernya ada ina. Loh, ketika jamak mu'anas yang ini baru diperkenalkan ketika di KBI, atun.
Gitu. Atun berbeda dengan atunnya tunggal apa namanya perempuan. Tunnya di yang tunggal itu menggunakan tak marbutoh, sedangkan di jamak itu menggunakan tak maksuroh. Kemudian ditambah alif sebelumnya. Jadi atun. Kalau tunggal itu fa'ilatun, kalau ini fa'ilatun gitu. Nah, ada kekhususan, kekecualian yang tidak mudah atau tidak sama dengan waktu dia tunggal. Di sini nasab dan jernya dibuat sama, atin. Ya asal itu diketahui saja. Maka tabel ini sudah kita memah. Memah itu apa? Kita makan sejak level 1, level 2 sampai hafal dan sudah dimengerti sejak pekan 2, pekan 3, pekan 4 sampai sekarang, apalagi kemarin waktu kita belajar tasrif isim, bukan hanya fa'il, ini judulnya fa'il. Ketika tasrif isim ada maf'ul di situ juga, maf'ul di situ. Ada isim fa'il, isim maf'ul, isim alam, isim zaman ditasrifkan menggunakan metode yang sama. Hanya depannya yang berubah. Dan ditabelkan pula. Saudara tinggal baca saja, saudara lihat ditempel di dinding pula. Gitu. Jadi sudah clear, semua sudah tercover sekarang. Cuma mungkin karena memang belum masuk semua di kepala, tempel aja di dinding dulu untuk lihat pola sehingga mudah nanti. Tidak perlu lagi dihafal. Lama-lama saudara mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, ringan bawanya di otak. Kalau mengerti itu ringan bawanya di otak. Kalau kita menghafal, berat bawanya, memorinya lebih banyak di otak dibutuhkan. Tapi kalau mengerti, itu ringan. Memori yang dibutuhkan kecil, dan nempelnya akan lama, dan kita kemudian tidak bisa terkomplain dengan hal-hal baru atau masalah-masalah baru, karena kita bisa mengkonekkannya. Sehingga yang dimaksud dengan rofa, nasab, dan jar ini juga diulang. Rofa adalah harokat domah dan tasrifnya seperti tadi. Nasab adalah harokat fathah dan tasrifnya. Jar adalah harokat fathah dan tasrifnya. Kenapa cuma 3? Ya karena kita sekarang berbicara ismi, isim. Awamilul ismi itu hanya menjadi nasab dan jar. Yang asalnya isim itu adalah rofa. Gitu. Yang asalnya rofa dan kemudian bisa berubah menjadi nasab dan jar. Begitu. Huruf yang dapat menjadi awamilul ismi itu memerintah perubahan i'rab bagi isim berikutnya. Jadi karena tadi asalnya rofa, isim itu diawali atau dasarnya awalnya adalah rofa, kemudian ketika maf'ul dia dari nasab, makanya kenapa misalnya ada orang komplain dengan masdar kenapa dia tidak pakai rofa, karena memang masdar kebanyakan dia statusnya adalah sebagai maf'ul, sehingga dia ditulisnya pun adalah nasab tulisannya. Gitu. Mari kita lihat. Yang pertama, ini juga lagu yang sering kita dengar, Bijarin. Ya, kita hafal saja. Sekarang kita urai. Bi itu adalah huruf pertama dari kelompok ini. Bi dengan K seperti. Nah, masih ingat? Bi. Jar itu artinya dia dikasrohkan, mengkasrohkan isim berikutnya. Gitu. Jadi di sini terjemahannya bijarin adalah huruf yang menjadi kata depan atau preposition di dalam bahasa Inggris yang dapat mengakibatkan isim sesudahnya beri'rab jar, ya. Jadi kasroh dan tasrifnya. Kenapa saya selalu tulis tasrifnya? Karena ingat tadi, yang jar itu ternyata kalau di dalam isim ada 5 keluarga di bawahnya. Yang ropa juga ada 5 di bawahnya. Ada yang nasab juga 5 di bawahnya selain yang utama. Yang utamanya apa? Jar itu ya kasroh, nasab itu ya fathah, domah itu ya rofa itu ya domah, begitu. Tapi kemudian ada 5 di bawahnya yang sudah dianggap saudara ngerti di kepala ini, yaitu tasrifnya tadi. Ya. Contohnya di sini bi dengan li, untuk, ala di atas, an dari. Dalam tulisannya misalnya di Al-Baqarah ayat kedua, bagi orang-orang yang bertakwa. Baginya saya kasih merah, lil muttaqin. Ya. Li-nya adalah bagi, muttaqina orang-orang yang bertakwa. Dari mana muncul orang-orang? Orang-orang itu muncul karena di sini ada ina. Barusan saja sudah saya terangkan. Ina itu adalah
pasti dia bukan rofa. Kalau rofa pasti una. Jamaknya itu una. Nah, karena ina berarti ini bukan rofa. Nah, karena bukan rofa, oh iya betul. Karena di depannya ada li, pasti ini adalah jar. Jadi ini jamak dari jar, maka jadinya orang-orang. Bagi orang-orang. Baru mutakina. Mutakina itu karena tadi inanya sudah dibuang, lamnya sudah dibuang, di depannya ada alif lam al. Oh, karena ada al, ini adalah makrifat. Dibuang juga hanya tinggal muttaqi. Muttaqi itu adalah kalau ada mim itu penciri daripada isim dan awalan, dan karena dia bukan ma, dia adalah mu, berarti majid. Lihat lagi pekan sebelumnya. Tasrif bagi isim di klasifikasinya majid dimulainya dengan mu. Kalau begitu mu-nya buang juga. Berarti tinggal dua kata di sini, dua huruf dalam kata ini yang menjadi mujarod. Ta dan kop. Ta dan kop ada nggak? Dicarilah di kaukaban yang dimulai dengan tak, tidak ketemu, nggak apa-apa. Dicari lagi kemungkinan ada di belakang ta, ki, dan kemudian ditambahi dengan huruf ilat, maka tentunya dimulai dengan ta dicari, ternyata tidak ada. Gitu. Sebentar. Sebentar. Langin Abil. Langin dikit. Bentar ya. Oke, nah baru begitunya berikutnya karena tadi tidak ada dimulai dengan ta, berarti ada awalan di sini ilat. Sehingga ta dan ki-nya berarti yang kedua dan ketiga. Ain fiil dan lam fiil. Berarti dicarilah dari tiga kemungkinan. Dari hamzah, apakah ada ataki? Tidak ada. Kemudian dari wau, ta, ti, tidak ada. Kemudian dari ya, taki, tidak ada juga. Lah, dari mana ini? Oh, ternyata setelah kita belajar majid, ada ta di depan itu bisa saja diselipkan. Maka karena tadi judulnya majid, yang diselipkan apa? Ada itak. Nah, ini berarti dari itaku, dari ifta'il. Nah, ada majidnya iftail, berarti kita cari apa penyebab kemungkinannya. Berarti di situ ada kop dan ada huruf ilaf di belakang, tinggal cari huruf ilaf di depannya apa. Ketemulah ternyata dari tabel di kaukaban, satu ada yang menggunakan kop di tengah itu wako, dan kemudian ada ya di belakang, wako ya. Begitu cara mencari mujarotnya dari kondisi lil mutakina ini ya, lil mutakina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali kita selalu dikonek dengan pekan-pekan sebelumnya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, walaupun hanya satu kata di sini, maka tentunya satu kata ini bisa dibahas berdasarkan berbagai pekan. Hari ini kita berbicara tentang yang namanya awamilul ismi. Kita berbicara yang merah tentang li. Tapi al-mutakina beberapa pekan sudah ada. Dibahas tentang tadi inaknya, tentang alif lamnya, apakah itu termasuk makrifat atau nakiro, tentang majidnya kita bahas di sini, tentang sisipannya, tentang mujarotnya, begitu. Baru dari satu kata saja terkonek dengan berbagai pekan. Jadi oleh karena itu saya selalu katakan baca kembali pekan 00 sampai pekan 20 ini, baca kembali, ulang kembali. Pasti akan ada networknya di otak kita untuk menghubungkan satu sama lain. Karena memang dirancang KBI ini metodenya seperti itu. Begitu. Jadi tidak bisa berjalan serial. Ya, kalau serial saudara nunggu 6 tahun untuk bisa sampai selesai. Itu pakai metode serial. Kita tidak pakai metode serial. Kita pakai metode network begitu ya. Contoh yang kedua, bil ghaibi. Sama juga bi-nya itu ada dengan, kepada. Bi itu nanti ada kira-kira 30 makna. Nah, di kita disebut bi dengan gitu aja. Padahal sebetulnya nanti bisa jadi dengan, bisa kepada, bisa untuk, bisa juga kosam, sumpah dan sebagainya. Macam-macam.
Bil ghaibi, jadi di situ dari al ghaibu ada alif lamnya dibuang, jadi tinggal goibun. Tapi kenapa ini jadi goibi? Karena ada alif lam maka tidak boleh tanwin. Al goibu, karena sekarang ada bi menjadi kasroh, jadi al goibi. Begitu urut-urutannya. Dengan kepada yang goib, begitu. La roiba fihi, ini juga masih di Al-Baqarah kedua. La roiba fihi, tidak ada keraguan di fi-nya itu, di dalam atau padanya, atau pada atau di dalam. Nanti di dalam menterjemah akan bisa kita ubah terjemahnya tidak persis seperti yang tertulis di dalam tabel-tabel kolom 1 sampai 26 ya. Karena ada makna-makna lain. Untuk sementara cukup dengan menghafal yang sudah saudara hafal, bi dengan ka seperti lila, untuk ini kita lakukan dengan bahasa tamyiz. Tapi nanti di kelas lain kalau saudara belajar dari ustadz yang lain, lagunya sudah beda, cara menghafalnya sudah beda. Nanti kalau di pesantren nadomnya sudah beda lagi, tidak apa-apa. Bebas saja, ini tidak ada aturannya. Kita aja kalau di kelas saya zaman dahulu ini dinyanyikan seperti My Way, lagu My Way. Dilakukan seperti lagu Embun Pagi. Sesuai dengan apa yang kita tahu, intonasi, not dan sebagainya, kita boleh pakai, boleh. Ya. Contohnya dong, Prof. Yang My Way. Waduh, nanti kelamaan saya lagi bawai dulu di sini. Ya, jadi ini saudara lihat kembali saja ya. Bi dengan ka seperti, li untuk, la. Ini li, la juga sama. Nanti banyak ketemu. Bukan hanya untuk bijarin. Saudara lihat aja lagi nanti akan ada la penegasan atau la taukid, kemudian ada nafi juga dan sebagainya dan sebagainya ya. Ila kepada, ala di atas, min dari, tapi di atas dalam hal ini bukan di atasnya seperti nanti fauko, itu nanti berbeda artinya di atasnya fauko dengan di atasnya ala. Karena di sini bisa saja diterjemahkan menjadi bukan ala seperti secara fisik gitu ya. Min dari juga sama ya, min fi an kata, sehingga juga sama. Bitawa, ini tiga ini juga bi di sini dengan yang nomor K dengan bi yang A tulisannya sama tapi nanti maknanya berbeda. Di bi yang di takwa yang ini nanti masuknya ke kosam, ke sumpah ya, ke sumpah. Begitu juga yang kedua, karena rofa'u nasoba. Ini sudah hafal, baik isinya maupun judulnya, karena rofa'u nasoba. Malah saudara hafalnya nomornya. Mohon kepada saudara-saudara sekalian, mulai buang nomor. Mulai yang ingat adalah judulnya, karena rofa'u nasoba. Karena dengan kita ingat judulnya, kita akan mudah menggunakannya pada saat kita mentarkib. Karena rofa'u nasoba. Setelah kana, di sini ada rofa, kemudian diikuti dengan nasob. Begitu rofa, nasob. Jadi setelah kana diikuti rofa, nasob. Kalau ada dua isim. Kalau ada satu isim, ya rofa saja. Jangan dipaksakan cari mana nasobnya. Ya isimnya cuma satu, ya sudah rofa saja. Gitu ya. Kalau isimnya ada dua, ada rofa dan ada nasob. Begitu. Jadi nomor duanya buang di kepala sekarang. Karena rofa'o nasuba. Karena rofa'o nasoba itu ada kana dan laisa. Ada dua. Gitu ya. Karena untuk yang positif, laisa untuk yang negatif. Kata negatif. Itu aja. Gitu. Dan untuk kana ini nanti menarik. Karena ini nanti banyak sekali aturan-aturannya. Karena kadang-kadang dia sebagai fi'il fa'il, karena dia sebagai isim. Kemudian karena kadang-kadang diterjemahkan, kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan, kadang-kadang dibuang. Karena dipakai artinya adalah, karena kadang-kadang adalahnya dibuang, tetapi domir yang dipakai. Kalau karena berarti huwa, kalau kuntum berarti antum yang dipakai, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai contoh di sini, wa qad kana fariqun minhum. Saudara lihat di sini, wa qad dan
sungguh atau sorry, kon itu di bawah ada penjelasannya, diterjemahkan di dalam, sebentar, nggak ada di sini. Diterjemahkan di sini dengan dua kata ini menjadi, saya erase dulu, sedangkan. Nah, padahal terjemahannya bukan begitu. Ya. Dan sungguh gitu karena kan huwa di situ adalah, berarti dia adalah. Di sini tidak muncul sama sekali di dalam terjemahan. Tidak perlu, karena kehadiran karena dibutuhkan karena setelah qad harus ada fiil. Sementara yang mau dijelaskan farikun minhum. Farikun itu adalah segolongan, ini yang mau dijelaskan. Kemudian minhum dari mereka. Yang mau dijelaskan itu adalah farinkum. Ya. Farikun segolongan dari mereka. Setelah kana ada rofa. Minhum di sini statusnya sebagai nasob, walaupun itu dimulai dengan huruf mabni, min gitu ya. Farikum minhum segolongan dari mereka. Karena rofa'u nasoba. Tetapi kananya sendiri tidak dipakai. Huanya tidak dipakai, adalahnya juga tidak dipakai. Seperti itu. Jadi kadang-kadang karena itu memang kehadirannya hanya disimpan di situ untuk pelengkap, sebagai syarab itu cocok begitu, sebagai nahu itu cocok begitu ya. Adapun huruf yang termasuk dalam kolom kana rofa'u juga ada dua tadi ya, tadi kana dan laisa. Temennya atau lawannya boleh, kalau disebut temennya boleh, disebut lawannya boleh. Namanya ina nasoba rofa'u. Kenapa saya sebut lawan? Karena ini kebalikan, sekarang nasob dulu baru rofa. Yaitu contohnya di situ inna, sesungguhnya ala semoga supaya gitu ya. Ini kalau kita mulai dengan inna, di sini kita lihat inna loha, bukan lohu, bukan lohi, karena dia disuruhnya adalah nasob. Nasob, Allahnya itu harus nasob. Gitu. Inna loha ala kuli sayin kodir. Ya. Di sini kita lihat ada kodirun di belakang yang jadi rofaknya. Jadi ini ingin menjelaskan sungguh Allah maha kuasa. Selesai sebetulnya. Sungguh Allah maha kuasa. Tapi diberi tambahan. Berikutnya mau disimpan di belakang ala kuli sayin. Gitu. Sebagai tambahannya itu untuk menekankan pada kodirun itu terhadap maha kuasa itu, ala itu atas, sayin segala, kuli segala atau apapun atau semua, sayin sesuatu. Ala kuli sayin atas segala sesuatu. Kemudian ditulisnya dalam bahasa Indonesia, sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau diterjemahkan secara langsung, sungguh Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Gitu. Nah, tetapi karena di sini tadi ada nasoba rofa'u-nya seperti itu, begitu yang kita cari. Jadi setelah ina kita cari mana yang rofa'nya, mana yang nasobnya, mana yang rofa'nya. Kemudian ada keterangan dimulai dengan bijarin itu pada umumnya larinya menjadi keterangan. Ala kulli sayin, begitu. Ala kulli sayin ini adalah dua mudhof ilaih. Ala kuli bijarin, ala kuli jer majrur berarti ya jer majrur itu sebetulnya bagian daripada mudhof ilaih yang kemudian dikhususkan untuk bijarin, namanya jer majrur. Kuli sayin ini mudhof ilaih ya. Kuli sayin. Jadi ada dua sibeh jumlah di sini digabung. Ala kuli sayin. Akibatnya ini menjadi satu kesatuan, satu arti tersendiri. Ala kuli sayin atas segala sesuatu. Apa atas segala sesuatu? Terserah. Mau kodirun boleh gitu. Mau atas segala sesuatu yang maha kuasa, yang maha adil ya. Adilun dan sebagainya boleh. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok ina nasobaru pau itu adalah ina, ana, kaana, lakina, laala, laita. Ada yang bertanya, kalau kaana berarti nanti ditulisnya, kalau saya tulis ada ina disebut huruf ina. Berikutnya ada isim
bukan isim ina. Nanti yang paling terkenal itu adalah khobar ina. Kenapa kok jadi ke khobar gitu? Karena begini, ketika saudara lihat di dalam struktur ini, sorry, saya erase dulu ya. Kok nggak mau diiris? Bentar. Nggak mau diiris ya. Kadang-kadang begitu. Biarin aja. Ketika saudara lihat kalimat seperti ini, saya cuma mau katakan, nanti saudara ketika menulis di dalam tabel, kan kalau ina kita tulisnya huruf ina. Berikutnya nanti ada disebut isim ina. Itu Allah itu nanti jadi isim ina. Kemudian kodirun menjadi khobar ina. Nah, sebetulnya boleh juga bukan isim ina, ditulisnya di situ adalah menjadi mubtada ina dan khobar ina. Bisa juga karena Allah itu menjadi mubtadanya, qadirun menjadi khobarnya. Begitu, ya. Nah, tetapi karena khobar itu mubtada itu standarnya harus rofa dua-duanya, mubtada khobar, kemudian apa namanya? Mubtada rofa, khobar juga rofa. Untuk ina maka disebutnya di situ bukan khobar ina, tetapi isim ina. Karena isim ina itu dia nasob. Begitu juga ketika karena rofa'o nasoba, begitu ya. Maka yang terakhirnya itu disebut juga sebagai ada bukan hanya khobar saja, tetapi adalah khobar kana, begitu. Walaupun karena dia adalah nasob ya, bukan rofa, begitu. Ya. Nanti ada lagi satu namanya donna. Donna itu dua-duanya nasob. Gitu. Kalau tadi ada rofa nasoba, yang ini nasoba rofa, ada juga yang nasob ada juga. Nah, terus kemudian ada yang rofa ada, yaitu mubtada khobar yang normal. Tidak perlu pakai awamilul, itu sudah begitu seharusnya. Begitu ya. Nah, bagaimana yang keempat? La, nasoba, linakiro, apa pula ini? Gitu ya. La itu ada kelompok la. Astagfirullah. Nih, kalau sudah begini. Nah, oke. Oke. La, di sini saudara lihat, la nasobali nakiro adalah, itu adalah hurufnya, membuat dia nasob bagi, ada li di situ bagi nakiro. Nakiro kan kita sudah pelajari, adalah kata-kata yang masih umum, yang tidak diawali dengan alif lam, itu yang disebut sebagai nakiro, gitu ya. La artinya tidak ada yang bisa membuat isim nakiroh yang berikutnya menjadi nasob, difathahkan, gitu. Nakiro artinya isim yang umum yang salah satu cirinya bertanwin. Sedangkan lawannya adalah ma'rifat, yaitu isim yang sudah bersifat tertentu, yang salah satu cirinya diawali dengan alif lam. Masih ada ciri lain ma'rifat ya, tetapi paling mudah kalau ada alif lamnya. Contoh nakiroh, untuk penjelasan sederhananya, kitabun menjadi ma'rifat al-kitabu. Tanwinnya dihilangkan menjadi al-kitabu. Contoh lagi, la roiba fihi. Ini contoh kalimatnya, kalau tadi contoh huruf nakirohnya, sekarang contoh kalimatnya. La roiba fihi. Roiba itu dia menjadi nasob. Karena la nasoba li nakiroh. Kenapa? Karena roiba itu asalnya dari roibun. Ya, roibun itu nakiroh, tidak ada alif lamnya. Gitu. Maka ini la roiba, bukan la roibu, bukan la roibi, begitu. Itu kenapa jadi roiba. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok la nasobali nakiroh, masa saudara nggak hafal-hafal sih? Satu biji la, itu satu kelompok la, roiba pihi itu dari la-nya itu Allah la. Dari la nasobali nakiroh, mestinya saudara hafal, gitu. Ila nasobalil mustasna adalah huruf ila, artinya kecuali. Dari artinya aja kita jelas ya. Mustasna itu yang dikecualikan, li terhadap yang dikecualikan harus dikasih juga nasob. Yang bisa menjadikan isim mustasna berirob nasob, fathah dan
tasrifnya. Terus yang bertanya, apa itu mustasna? Allah, nggak usah didefinisikan. Setelah ila disebut mustasna, udah aja gitu, paling gampang. Gitu. Yang dikecualikan kalau definisikan oleh huruf istisna sebelumnya, ya, gitu. Contoh di sini, najaha al auladu ila haliyan. Nah, di sini ya. Telah lulus anak itu, karena ini anak, najaha itu ya. Kemudian dia sebagai fa'il, berarti yang telah lulus itu si anak itu, si al-waladu atau anak itu telah lulus, ila kecuali ali, tapi alinya harus pakai nasab. Ila aliyan, bukan aliyun, bukan aliyin, begitu. Ila adalah huruf istisna. Juga ada di kolom ke-12. Ya, di kolom ke-12 ada ila, ada. Istisna juga. Mengakibatkan di belakang mustasna juga. Tetapi kalau ada ila yang kemudian nakiroh, maka dia harus nasab. Kalau ila di 12 tidak menasobkan, begitu ya. Contoh di sini yang menasobkan misalnya di Al-Baqarah ayat ke-9. Illa anfusahum. Illa anfusahum. Anfusahum, anfusa yang saudara lihat. Jangan lihat humnya. Karena anfusahum adalah mudhof ilaih. Nakiroh domir. Ya, anfusa hum. Anfusa hum itu adalah dua kata yang digabungkan menjadi mudhof ilaih, menjadi kata majemuk kalau bahasa kita. Nah, jadi yang harus kita lihat anfusanya. Yang kata pertamanya anfusa, ila anfusa. Anfusanya itu adalah nasab, ya. Dirinya itu harus nasab karena di depan ada ila kecuali, ya. Nah, adapun huruf yang termasuk dalam kelompok ila juga harus hafal, saudara. Ila itu kecuali cuma satu. Dan yang terakhir adalah ya nasobalil mudhof. Ya itu berikutnya nasab setelah atau bagi yang mudhof. Tadi saya katakan, karena sudah berkali-kali juga saya bahas di depan, walaupun mudhof ilaih akan dibahas dengan detail di belakang, tapi sebelum-sebelumnya sering kita bahas mudhof ilaih itu yang bisa mengubah isi mudhof menjadi nasab atau fathah. Mudhof adalah isim pertama yang merupakan bagian dari mudhof ilaih. Jadi ketika ada dua kata tadi contohnya, misalnya di sini anfusahum tadi, anfusa itu kita sebut sebagai mudhof, ya. Kalau di depannya ketemu ya, maka itu harus menjadi nasab, gitu. Mudhof ilaih itu yaitu bagian daripada sibeh jumlah atau unsur kalam yang menggabungkan dua buah kata menjadi atau satu kata baru yang memiliki makna baru yang disebut juga kata majemuk. Gitu. Kata pertama disebut mudhof dan kata keduanya disebut mudhof ilaih. Contoh mudhof ilaih ini hanya contoh saja, tidak menjelaskan tentang ya nasobalil mudhof, tapi saya sedang menjelaskan tentang apa itu mudhofnya supaya tidak salah. Yang disebut mudhof di sini innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi yang qadirun, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi sudah dibahas ketika kita bercerita ina kemudian mengakibatkan nasab, kemudian mengakibatkan rofa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya hanya ingin menjelaskan di sini apa itu mudhof ilaih. Contohnya kulli syai'in. Kuli itu dari kulun. Kemudian karena mudhof itu tidak boleh tanwin menjadi kulu. Tetapi karena di depannya ada ala, ada bijarin menjadi kuli. Selesai urusan mudhof. Bagaimana dengan mudhof ilaih? Mudhof ilaih harus tanwin. Ya, saiun itu berubah sekarang menjadi saiin sehingga menjadi kuli saiin adalah sebuah mudhof ilaih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuli saiin itu adalah kuli itu segala, kemudian saiin sesuatu. Begitu. Kuli itu mudhof, saiin adalah mudhof ilaih. Jadi contohnya lagi ya bani Israila, ya itu adalah wahai. Kemudian setelah ya itu adalah rofa, tetapi kemudian karena dia sebagai mudhof
ileh dari Bani Israel, maka dia harus menjadi nasob. Maka jadilah Bani Israila. Israila itu adalah mudhof ilehnya. Tapi kenapa bukan Israili? Karena Israila adalah isim ghairu munsorif, adalah nama yang termasuk isim nama yang isim ghairu munsorif. Sehingga ketika dia harus kasroh, dia justru ditulisnya fathah, ya, i'robnya fathah. Israila. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan Bani? Ya, kalau Bani itu adalah dia harusnya fathah, tetapi fathahnya ada di iya, bukan di ni-nya. Bani, ya. Tapi karena ini dihubungkan dengan bagian depannya secara imla, Bani itu ya-nya itu di dalam ilmu nahwu sorof tidak boleh dipakaikan harokat. Tidak boleh jadi bani ya, gitu tidak boleh. Ya, ya-nya itu kemudian dihilangkan. Nah, karena dihilangkan, kemudian di situ ada yang menuliskannya pakai iya disukun, ada juga yang menuliskannya kalau tidak disambung dengan belakangnya, maka dikasih juga alif pendek atau maksuroh di situ. Ya, oke. Ada atau bahasa kemarin pekan lalu saya menjelaskan ini termasuk bagian daripada mu'rob tetapi yang dikira-kira. Masih ingat cerita Mustafa? Masih ingat cerita Hudan yang kemudian ada alif maksuroh yang dia sebetulnya boleh dianggap sebagai rofa, dianggap sebagai nasob, dan dianggap sebagai kasroh. Cuma tidak kelihatan tiga-tiganya, gitu karena dia adalah nakis, ya. Dia adalah nakis. Dia berakhiran dari ilat. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok ya nasobalil mudhof diantaranya ini juga harus dihafal. Ya gitu ya. Wahai cuma satu gitu yang termasuk kelompok ya nasoba lil mudhof. Jadi dari keenam ini kalau sudah mengerti menjadi gampang. Ya nasoba lil mudhof tidak perlu dihafal lagi. Ila nasoba lil musnasna, la nasoba lil nakiro. Kenapa? Ina nasoba rofau. Kenapa? Dari mulai tiga, dari mulai ina, semua dimulainya dari nasob. Ina nasoba, lana soba, ilana soba, yana soba. Loh, kalau begitu yang ropanya ini kana. Yang nomor dua, kana rofa una soba. Belakangnya nggak usah diingat, pasti berbeda. Kalau rofa ya nasob berikutnya tidak buat sama. Kalau sama kan mutada hobar. Nah, sedangkan yang pertama ini lebih spesifik lagi, khusus untuk yang pertama untuk jar. Gampang sekali kalau saudara sudah mengerti. Tidak dihafal pun tidak apa-apa, tapi mengerti. Begitu.